Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni rahmah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahi kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan rahmatnya hingga hari kiamat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang saleh yang melanjutkan perjuangan beliau dan mensyariatkan cahaya Islam ke penjuru dunia. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari yang mana mulut dikunci dan seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Sinta Kurniawati selaku pengajar praktik dari Jawa Guru Penggerak, Ibu Fatia Rizka Juliana, serta ustazah dan ibu guru sekalian sudah hadir dalam forum diskusi hari ini. Inilah sekolah murid kami, sekolah tempat kami menuntut ilmu dari guru-guru kecil kami, anak didik dengan beragam potensi dan karakteristik unik yang dimilikinya, serta dari sesama rekan kerja kami ustazah yang memiliki semangat juang dan cita-cita tinggi dalam menampilkan anak ideologis kami, guna menghadirkan sebuah kesadaran yang berilmu sepanjang hayat dan mendatangkan manfaat untuk umat sehingga Allah takdirkan nyawa bisa dijaga. Untuk mengawali aktivitas hari ini, mari bersama kita buka agenda diskusi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan oleh saya sendiri, Santi Senjaswanda selaku MC, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi, terakhir penutup. Agar lebih efisien, maka kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan dan diskusi. Pemaparan dan diskusi siang ini akan dipandu langsung oleh Ibu Fatia Rizka Juliana sebagai calon penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Fatia kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ibu-ibu semua dan bapak-bapaknya nih ya, ibu-ibu semua, saya meminta teman-teman yang hadir di sini untuk sama-sama berdiskusi, kita sama-sama sharing program yang sudah saya jalankan dari teman-teman mungkin gak jauh jauh dari materi ini juga gitu. Jadi kita sama-sama sharing dan diskusi. Namun sebelum itu saya berikan kesempatan terlebih dahulu sebagai opening awalan gitu ya, biar teman-teman tahu maksud dan tujuan saya menyampaikan ini itu apa. Saya berikan kesempatan kepada ibu pengajar praktis saya, Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu guru yang telah menyempatkan waktu hadir di acara diskusi yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang sedang dijalani oleh Ibu Fatia. Jadi mau ya Ibu Fatia itu harus menjalani ini dan mungkin meminta tolong ya tadi kepada teman-teman rekan sejawat Ibu Fatia meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya, mungkin yang harusnya persiapan untuk mengajar besok, tapi disempatkan datang ke sini. Ya,
keluarga, tapi di sini ibu-ibu semuanya bisa tahu perjalanannya gimana Bu Fathia sampai bisa menuliskan sebuah visi prakasa perubahan yang telah dibuat Bu Fathia di salah satu modul pendidikan guru penggerak ini. Yang mungkin yang dituangkan oleh Bu Fathia ini adalah mimpi juga dari ibu-ibu semuanya yang seperti tadi Bu Santi bilang, dengan peserta didik kita yang mungkin kita nggak usah nyalain kalau kita pada tapi kok mungkin ibu kepala sekolah atau ibu yayasan juga menghadapi kita sebagai pengajar itu beda. Kita tidak bisa menyamakan satu guru dengan guru semuanya itu sama. Tidak, kita itu pendidikan adalah pendidikan unik-unik. Ibu juga mungkin ya karena ya ini unik karena beda dengan saya. Lihat ini dan saya sendiri, ibu memandang diri ibu sendiri, saya juga unik. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada kita jadi kamu harus aku harus sendiri. Itu yang namanya keunikan terjadi sama seperti Indonesia. Kalau semuanya sama, Pak Bu itu nggak seru. Anak-anak juga begitu, ya. Bapak ibu-ibu di sini satu kelas aja ada yang bentuk secara fisik, misalnya karakternya, dia kebiasaannya unik. Kenapa? Beda-beda karena mereka terlahir dari ibu yang berbeda dan mereka terbentuk dari keluarga yang berbeda. Tapi mimpi dari ibu semua saya yakin itu adalah mimpi terindah. Mimpi murid-muridnya sampai terbentuklah visi yang dari Bu Fathia. Program Bu Fathia itu dari Bangsa itu nanti banyak. Tapi di sini ada berapa Fathia yang menampilkan satu dua aja, satu lagi dulu. Tapi nanti ibu bisa tahu tuntunannya Bu Fathia sampai ada visi tersebut dari mana ya. Bukan berarti saya mengatakan Pak Bu, bukan berarti visi yang sudah ada di sekolah nanti akan dirubah langsung sama Bu Fathia. Tidak, ya. Bukan berarti Bu Fathia adalah calon guru penggerak. Visi kita berubah, oh no, ya. Enggak, ya. Itu adalah visi prakasa impian dari Bu Fathia sendiri. Kalau misalnya ternyata impiannya itu ada keselarasan, itu ya bukan berarti Bu Fathia akan berubah visi yang bagus. Itu visi kan tadi saya lihat ada di pintu, ada di depan, udah visi benar-benar itu adalah harapan dari ibu-ibu guru, warga sekolah semuanya, terutama juga yayasan kalau kita berbuat sekolah ini. Saya sekali lagi terima kasih kepada kami ibu semua sudah menerima saya di sini dengan semangat hati-hatinya. Karena pada saya mengganggu waktu istirahat ibu semua itu nggak istirahat. Jadi kita nanti beristirahat ngomongin sama orang waktu bapak ibu menyiapkan kata-kata yang tepat menyiapkan persiapan. Biasanya kita setiap itu kan mempersiapkan untuk kegiatan besok. Sampai ibu-ibu merelakan di sini. Dan diskusi kita berjalan lancar karena kita akan berdiskusi soal sampai jadi masalah. Pada begini loh. Enggak. Kalau misalnya Bu Fathia, kalau misalnya ada yang ngantuk gimana Bu Fathia? Ini trainer hebat, jadi bisa sebenarnya mengaktifkan kelas-kelas itu dan juga Nah, tempat itu kuncinya. Jadi kalau kita melihat misalnya Bu Siva melihat hujan kayaknya ngantuk, Bu bilang ke Bu Fathia, bolehkah saya sedikit? Silakan. Jadi di sini bapak ibu jangan kaku. Kita buat supaya kalau kita senang jalaninnya, kira-kira masuk nggak? Apapun yang kita terima itu akan masuk nggak mental gitu, masuk kan? Masuk seperti juga kita ke peserta didik. Kalau peserta didik kita buat dia tertekan, apakah yang kita berikan pelajaran kita berikan akan masuk? Enggak, mentah. Jadi nanti kita berharap diskusi ini sampai bukan dia ya, santai, nyaman, sampai dia terus. Jadi Bu, saya ingat katanya, kalau susah loh. Bu, kasih saya kesempatan ya untuk ada RL-nya ya. Betul ya. LDL ya. LDL. Oh, susah ya namanya. Kalau
Ya, acara ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Fatia. Ya, semangat Bu Fatia. Setelah ini benar-benar akan ada. Di sini ada guru yang sudah guru padat banget. Ada tapi sudah sedikit. Oh, berarti ini adalah calon nanti angkatan 12. Amin. Lupa, tidak ada ruginya kita mengikuti pendidikan. Beneran, suai. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman, dan juga banyak pekerjaan ini yang membuat kita terlatih. Saya akui loh dulu, saya memandang Kanva itu apa sih? Udah begitu aja. Ikut waktu PJJ, ikut pelatihan, dapat sertifikat Kanva, dan sertifikat, buatnya itu dari tinggalkan. Gitu, belajar dari Kanva itu tak tinggalkan. Tapi saat guru bilang, kita buka terus sampai itu Kanvanya penuh sama tugas-tugas. Itu terbiasa. Dari terbiasa kita penasaran, ini lucu ya buat ini ya. Sampai saya membuat buku Pak Bu untuk LKPD, terus ada di situ hot, terus apa lagi sekilas info. Saya buatnya di mana, di Canva. Di Canva, baru saya masukkan ke naskahnya. Jadi penasarannya banyak, terus ilmunya juga ada. Benar, tidak ada pembelajar sepanjang hayat. Tadi kan kata Bu Satria, yuk daftar, jangan lupa kita tunggu. Terus dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sinta sebagai awalan yang cukup refresh ya, biar teman-teman sama-sama bersemangat gitu bahwasannya nggak ada salahnya ikut jalan guru penggerak, mengikuti program guru penggerak, justru banyak manfaatnya untuk teman-teman semua, termasuk ya saya posisinya di sini gitu, ya teman-teman. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama berdiskusi. Kita mau bahas tentang visi diri sendiri, visi sekolah, bahkan ada teman-teman bisa membuat visinya juga ke depannya. Siapa tahu sini ada calon-calon mau punya sekolah juga gitu kan ya. Jadi sudah kebayang nih visi sekolahnya seperti apa gitu. Apa calon-calon ya kan calon-calon kepala yayasan ya. Gitu. Jadi teman-teman sudah terbayang visinya nanti kalau misalnya membuat sekolah itu seperti apa sih, melihat lingkungannya, melihat warga sekolahnya, melihat tantangannya seperti apa, jadi sudah tahu. Oke, baik, saya mulai ya teman-teman. Oke, selamat datang saya ucapkan. Salam dan bahagia Ustadz dan Ustazah. Kalau di sini pakai Ustadz dan Ustazah Ibu, gitu. Karena nggak ada Ustadznya, Ustazah semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kegiatan diskusi hari ini. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Sinta, bahwasanya kita diskusi sampai jam 5 sore. Jadi mohon meluangkan waktunya ya teman-teman. Kaget ya. Apalagi dia Gimana ya keluarga ya? Gitu. Oke, tadi sudah berkenalan juga Bu Sinta Kurniawati itu selaku pengajar praktik, jadi yang memang mendampingi saya selama program guru penggerak ini. Dan saya sendiri di calon guru penggerak angkatan 10. Kalau Ustazah Khairun akan dapat saya angkatan 10. Nanti kan di sini ada calon-calon angkatan 12 ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Sudah ada yang ngajak. Oh iya, boleh. Bu Sinta ini guru juga di SD Duren Sawit 18. Tadi pernah ke daerah Duren Sawit? Tahu sih. Oh. Gak jauh-jauh ya, karena kan fotokopi sama Duren Sawit juga ya. Gitu. Seperti itu, jadi teman-teman bersemangat untuk ikut guru penggerak di angkatan 12. Coba dicek-cek sih PKB-nya. Oke. Sering-sering. Nah, jadi untuk agenda hari ini, tadi pembukaan, tadi saya sudah minta Ustazah Sintia untuk membuka agenda hari ini, dilanjut dengan pemaparan dan diskusi. Lebih banyak diskusinya sih hari ini, gitu pemaparannya biar kayaknya teman-teman justru udah lebih banyak tahunya dari jawab dari saya. Selanjutnya pemaparan kembali di akhir nanti oleh pengajar praktik dan ditutup. Kita refleksi bersama lalu berdoa. Mudah-mudahan agenda ini lancar dan tepat waktu di jam 5 sore nanti ya. Gitu.
Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai diskusi, sebelum mulai belajar, kan biasanya kita menyepakati aturan dan kesepakatan kelas gitu ya, supaya diskusinya semakin hidup gitu ya teman-teman, gak ngantuk, apalagi jam-jam merawang, jam-jam siang sampai jam 5 sore kan cukup panjang gitu ya, gitu. Ada dua gambar nih, Ustazah yang saya tampilkan. Kalau dari gambar pertama ini kira-kira apa nih? Fokus. Gambar apa itu Bang Ustazah? Target. Ya, kita berharap pada pertemuan diskusi hari ini kita bisa fokus agar target atau tujuannya tercapai. Tadi ya, kita bisa membaca lagi nih bisnis plan kita sudah sesuai atau belum, perlu adanya perubahan atau tidak. Gitu. Kedepannya nih mau membuat visi sendiri yang memang menggambarkan diri saya dan lingkungan kita. Seperti itu harapannya. Jadi kita fokus teman-teman sampai jam 5. Selanjutnya yang kedua, kira-kira gambar apa tuh Ustazah? Ngobrol, aktif, berdiskusi. Betul, karena tadi saya tekankan kita justru lebih banyak diskusi ya gitu. Jadi saya berharap teman-teman aktif berdiskusi. Sepertinya itu wajah-wajah yang senang bicara gitu ya. Kalau yang saya lihat di kelas-kelas gitu, senang bicara gitu, banyak bicaranya. Jadi mudah-mudahan nanti pas diskusi senang untuk memberikan pendapat, memberikan gagasan, memberikan ide dan masukannya seperti itu. Sepakat dengan aturannya? Atau ada yang mau ditambahin? Cukup? Alhamdulillah. Oke ya. Jadi harapannya aturan ini kita sepakati sampai akhir nanti jam 5 sore. Selanjutnya, oke, sebelum kita mulai diskusi, ada persembahan sedikit nih dari saya. Saya akan membacakan sebuah puisi. Cuma memang masih PR ya, gitu ya, untuk membaca puisi. Tapi dicoba, gitu ya. Apalagi tadi habis melatih anak membaca puisi untuk performance nanti sudah kelas 6. Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik ya dalam menunjukkan gitu bahwasanya gurunya juga bisa. Memang sepatutnya gurunya harus lebih bisa ya dibanding yang anaknya juga gitu. Oke, sambil saya terima kasih Bu Aja sudah membantu saya. Izin saya membacakan puisi ya Ustazah dan Bu Sita. Biar merdu jadi ada backgroundnya sebenarnya saya bilang. Terima kasih wajah Ustazah Tuhan. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Mir, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Mir itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang unik menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur parang
dari puisi yang sudah dia bacakan tadi, menurut saya adalah judulnya Aku Indonesia ini. Dari puisi yang ini ternyata bahwa Indonesia itu ada berbagai suku yang berbeda, tapi di dalam Indonesia seperti saja puisi yang tadi sudah dibacakan, lagu dari Dewan Tuku, dari Batak, maka itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu bermacam-macam, berbagai suku, dan itulah keunikannya Indonesia seperti itu yang saya katakan. Baik, tadi saya suka menyampaikan bahwasannya Indonesia itu banyak sukunya, banyak budayanya, banyak adatnya. Tapi yang dilihat adalah ya Indonesia, gitu. Memang keunikan itu setiap wilayah ada, tapi yang dilihat ya Indonesia, gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan maknanya nih dari puisi Aku Melihat Indonesia? Ada yang mau menyampaikan lagi? Ada? Sama seperti Ustazah Syifa? Oh boleh, tambahin oleh Ibu aja. Sebenarnya hampir sama dengan Ustazah Syifa. Mungkin juga ada tambahan, Indonesia itu sangat kaya dengan keindahan alamnya. Meskipun di negeri lain mungkin ada gunung, pantai, berbagai macam hewan, makhluk hidup yang beraneka ragam. Tapi ketika melihat yang ada di Indonesia, ya ini ciri khas Indonesia, identitas Indonesia adalah bagaimana keanekaragaman alam itu menunjukkan identitasnya, menunjukkan jati dirinya, dan hanya bisa terasa seperti ketika berada di situ, berada di tempat itu, melihat keindahannya. Mungkin akan terasa beda ketika melihat yang lain, suasananya, bagaimana mungkin sejarahnya yang pernah ada di situ hanya di Indonesia. Oke, Ustazah aja menyampaikan bahwasannya itulah kekayaan alam Indonesia, gitu, punya keunikannya, kekhasannya, itulah Indonesia. Kita bangga dengan Indonesia, seperti itu ya Ustazah. Terus kenapa sih saya memulai dengan membaca puisi Aku Melihat Indonesia ini? Apa kaitannya dengan diskusi kita pada siang hari ini? Kita akan membahas tentang sebuah visi. Nah, kalau teman-teman sendiri, apa sih kaitannya puisi ini dengan visi nanti yang akan kita bahas? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau tergambar apa ya? Kira-kira diawali dengan puisi, tapi kita membahas sebuah visi sebenarnya. Ada yang mau menyampaikan? Semua terbayang. Oke, lihat. Mungkin kesinambungannya itu, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning dan hijau. Karena kita kan tahu ya, kalau batang-batang padi itu ya hijau, senang gitu, pokoknya kayak subur gitu. Jadi mungkin dengan kaitan visi itu, wah di Indonesia kecerdasannya mungkin membuka apa mungkin lewat visi-visi setiap sekolah mungkin itu kan ya membuat tujuannya gitu. Jadi ya tujuannya tercapai. Ini kan yang tadi aku lakukan ini sebenarnya awalnya itu menceritakan kalau di Indonesia ini kan kalau aku mendengar lautan nih dia bergelora, terus kalau aku banting nih di pantai jadi kayak tertidur gitu kan, atau kayak anggur gitu, banyak tenang gitu. Terus kalau aku mendengar lagu Static Indonesia, terus jika aku melihat sawah-sawah yang kuning, yang hijau, aku tidak melihat lagi nih kok nggak subur lagi gitu. Mungkin sama halnya dengan anak bangsa kita. Terima kasih Binihan. Jadi kalau yang saya ambil kesimpulannya, kita nggak lihat lagi masa lalu, kita lihat masa depan gitu. Karena kita berkaitan dengan visi juga.
Tadi disampaikan bahwasanya banyak budaya, banyak suku. Tapi kita melihatnya Indonesia, sama ketika teman-teman berada di sebuah sekolah gitu ya, sebuah lembaga, kita tidak melihat lagi oh itu anak kelas 5 ya guru kelas 5, anak kelas 6 ya guru kelas 6, tapi itu satu sekolah, itu tanggung jawab kita semua sebagai guru yang ada di sekolah tersebut gitu. Itu makna tersirat ya saya dapat dari puisi ini gitu. Jadi harapannya nih ketika teman-teman berada di satu lembaga di SD Teknologi Islam, ya udah tanggung jawab siswa, seluruh siswa yang unik-unik tadi ya tanggung jawab teman-teman, bukan lagi kelompok-kelompok itu tadi gitu. Jadi kita sama-sama saling berkolaborasi kok, tidak ada yang salah gitu selama dikomunikasikan seperti itu. Lanjutkan ya, Ustazah. Ya, ini tadi udah ya. Nah, pertanyaan kedua nih teman-teman. Tadi kan kita bahas tentang kita mau lihat masa depan deh, nggak masa lalu gitu. Nah, apa sih imaji ustazah semua kita terhadap murid impian kita 5-10 tahun mendatang? Coba kita bayangin dulu. Kita sakit, kita bayangin murid-murid kita nih gitu ya. Apa sih imaji Bapak dan Ibu murid impian kita 5-10 tahun mendatang itu seperti apa sih? Gitu. Yang belum muncul, benar-benar muncul nih di 50 tahun mendatang. Nah, ada yang menyampaikan langsung? Oke, boleh. Kalau sekarang sudah kelas 6, jadi yang mengharapkan berarti kan sekitar nanti SMA ya. Untuk murid-murid saya mungkin sudah lebih bertanggung jawab, sudah lebih punya inisiatif lebih. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi kalau sekarang kan masih ada disuapin ya istilahnya, masih dibantu lah, masih difasilitasi. Mungkin 5-10 tahun mendatang ya mereka sudah mungkin akan menjadi fasilitator rumahnya atau rekan kerjanya, mereka bisa ya istilahnya sumber solusi bisa cari mana nih, itu mungkin ya kalau dari saya. Ustazah Sania menyampaikan bahwasannya impiannya nih di 5-10 tahun mendatang ya muridnya adalah muridnya bisa lebih peka gitu ya terhadap masalah, bahkan dia bisa jadi fasilitator untuk teman-temannya gitu ya, yang bisa membantu menemukan solusi, ikut memperkuat agar yuk belajar bersama, menambah pengalaman baru seperti itu yang diharapkan Ustazah Sania. Ada lagi dari ustazahnya yang lain? Imajinasinya nih 5-10 tahun mendatang kira-kira yang dibayangkan boleh sebentar gitu. Kebetulan tadi sepakat dengan Ustazah Cynthia ya. Jadi saya mengajar di kelas 6 sudah mulai 2 tahun dan baru ya itu murid impian nanti di lima yang akan datang. Yang pertama itu pastinya tadi bisa meneruskan estafet kita karena kita sama apa ya generasi jadi bisa ya ilmu yang saya berikan ke mereka akan kembali lagi memberikan ke yang lain, dan itu impian saya dari dulu kenapa jadi guru sekarang. Yang pertama, lalu yang kedua sepakat karena mereka bisa berjuang sendiri, bisa menghadapi masalah sendiri dan mencari solusinya sendiri. Apalagi sekarang dengan ya teknologi semakin canggih ya, nah itu ya intinya mereka bisa mencari solusi sendiri. Ustazah Adel memimpikan murid yang tadi yang kedua adalah dia bisa bijak dengan teknologi, terus dia bisa menemukan
solusi terhadap masalah-masalahnya, karena mungkin masalah 5-10 tahun ke depan lebih beragam lagi ya gitu. Kalau sekarang kan Gen berapa nih, Gen Z ya sekarang ya gitu. Kita dihadapi dengan tantangan Gen Z yang memang Masya Allah luar biasa gitu ya itunya itu kedepannya 5-10 tahun mendatang gitu. Ada apa tadi saudara menyampaikan ada estafet lagi nih yang nanti saya harapannya ketika saya mengajar ada tongkat estafet baru nih di anak didik saya yang memang mau berjuang, mau belajar dan dia nggak pernah capek untuk melakukan aktivitas belajar dan menambah pengalaman. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum kita lanjut? Atau mirip-mirip? Oh boleh. Kalau lagi 5-10 tahun ke depan sebenarnya kurang tahu ya mau berapa tahun, tapi saya pengen termasuk saya sebenarnya termasuk jelas kita kalau misalkan melihat orang bule, melihat orang yang mungkin terlihat ahli, mungkin kayak raya, dia tinggi putih, mungkin nggak tahu sih kalau saya ya merasa itu wah mereka itu lebih tinggi dari kita, sih lebih super. Kita merasa mereka itu superior dan kita itu ya pasti di bawahnya. Terbukti dari orang-orang anak-anak sekarang lebih banyak menggunakan produk-produk luar negeri, melihat budaya luar negeri. Memang bahasa Inggris itu ya wajib ya sebenarnya dipahami karena bahasa internasional. Tapi mereka ketika itu, contohnya ketika ada native speaker, saya tahu anak-anak saya bisa sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika bertemu langsung berkomunikasi langsung dengan mereka, itu jadi diem gitu. Kenapa? Sebenarnya kan dia bisa gitu. Kalau lagi sama teman-temannya itu udah gitu, mereka bisa pintar. Tapi ketika langsung berkomunikasi dengan orang-orang di sana, jadi kayak gitu diem. Ada juga yang itu juga ada. Mungkin itu juga dari sejarah ya. Kalau saya lihat pernah mendengar cerita sejarah itu, kita itu selalu diberikan narasi kalau orang luar negeri itu lebih luar biasa, lebih hebat dari kita. Jadi kita merasa kita adalah kaum yang inferior, yang terbelakang, yang tertinggal gitu. Jadi mungkin impiannya adalah bagaimana caranya agar untuk beberapa tahun ke depan mereka paling tidak mengenal identitas dirinya, bahwa dirinya itu punya kelebihan yang bukan hanya karena warna kulit, tinggi badan, ataupun cara bicara, bentuknya gitu. Tapi ya mereka punya sesuatu yang mereka bisa banggakan, mungkin dari kemampuan mereka, misalnya menghafalkan Al-Qurannya gitu, yang bisa mereka jadikan bukan untuk pamer ya, tapi ya itu adalah kelebihan mereka gitu. Termasuk kelebihan juga karena mereka dari lahir sudah menjadi Islam gitu. Sebenarnya mereka punya ada sesuatu hal yang harus dibanggakan, paling tidak dari budaya mereka sendiri. Saya menyampaikannya lebih luas lagi ya, bahwasanya kita mengharapkan anak-anak yang memang dia percaya dengan kemampuan yang dia percaya aku punya kekuatan, punya potensi yang bisa aku tunjukkan gitu ya, bukan hanya di lingkup kecil, bahkan di lingkup Indonesia itu sendiri ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan nih imanji itu bisa kita raih, kita bisa capai ya teman-teman gitu. Dengan apa? Dari kita menjadi visi sampai kita membuat program yang tepat seperti apa, sehingga impian kemampuan itu bisa dapat tercapai seperti itu. Lanjut. Oke, kita akan bahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Kalau teman-teman mendengar kata visi, apa sih yang ada di benak teman-teman? Visi. Kalau sebutnya visi langsung nyebut visi sekolah. Udah hafal di luar pak. Oke. Kita bahas ya. Visi itu adalah representasi mengenai gambaran masa depan. Nah, kita lagi bahas
Dan visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Gitu. Jadi sebuah tujuan, sebuah impian, kalau kita lakukan secara konsisten dan berkelanjutan, insya Allah akan ditemui sebuah kebudayaan, gitu, sebuah nilai baik budaya positif, gitu, pada dirinya si siswa, dirinya guru atau lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya, tadi kita udah bahas visi itu tentang masa depannya. Sekarang saya mau mengajak teman-teman menulis, membuat dan melengkapi kalimat terupang yang sudah saya sediakan di kertas. Jadi nanti saya berikan waktu teman-teman untuk mengisi kalimat terupang. Gak susah kok, mudah gitu. Hanya bayangkan saja lalu ditulis. Oke, kalimatnya seperti ini. Saya berikan ya. Jadi kita akan bahas tentang cita-cita murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Kita itu adalah ustazah semua ya. Semua orang berhak memiliki mimpinya masing-masing. Gitu. Kita percaya bahwa murid adalah apa sih? Gitu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kami sama saja. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar. Dan yang terakhir, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa belajar. Nah, untuk saya sendiri untuk menuntaskan ini nih butuh waktu berapa lama? Kita kan punya waktu sampai jam 5 sore itu masih cukup lama ya. Iya, iya, paling panjang. Nah, justru itu karena saya tahu potensi teman-teman dalam menulis, mengarang, terus apa lagi ya. Jadi saya sediakan jawaban yang cukup panjang, gitu. Apalagi kita waktu diskusinya sampai jam 5 sore, teman-teman. Masih ada waktu 3 jam. Ya, oke, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengisi? 30 menit? Oh, namanya 5 menit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 menit betul. Cukup kita 30 menit sambil nanti kita sharing-sharing dan diskusi saja. Gitu. Silakan boleh sambil diisi. Kira-kira teman-teman memimpikan murid-murid seperti apa sih? Tadi kan sudah sempat tuh disebutkan sedikit-sedikit. Banyak deh impian yang dibuat teman-teman tuh. Ini nggak masuk penilaian paskon ya teman-teman. Jadi nggak ada intervensi ya. Nanti kasih jawaban panjang jawabannya. Iya, cukup kan saya kasih dari sedikit. Banyak ini ya ternyata. Nanti kita baca deh sebenarnya. Biar kita tahu ternyata mimpinya Ustazah Ajun itu seperti ini. Ustazah Siva, Ustazah Cynthia, Ustazah Akhil, Ustazah Bihan. Siapa tahu kan bisa dikolaborasi gitu. Jadi membangun sekolah gitu. Jadi teman-teman semua.
5 menit kok. Sepanjang waktu ini memikirkan sedetail mungkin impian, harapan, lalu kepercayaan teman-teman pada murid, apa yang akan dilakukan. Tanya sama yang ada di belakang. Gak ada kunci jawabannya di sini. Jawabannya semuanya benar karena itu adalah jawaban masing-masing. Ternyata 2 menit ternyata. Sudah selesai, sudah semua. Sudah banyak mengarang impian-impiannya. Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan terlebih dahulu nih kalimat tentang cita-cita untuk murid? Ada yang menyampaikan? Atau mulai dari saya dulu ya? Oh iya. Boleh. Oke, jadi saya nanti teman-teman boleh lanjutin ya. Cita-cita untuk murid. Yang pertama, ini saya mendidik murid yang memiliki kepercayaan diri, mandiri, cinta dan senang belajar, serta kompeten dalam segala. Lalu saya percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan beragam potensi dan kekuatannya. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada keseluruhan ilmu, lalu kebijakan lingkungan dan pengalaman belajar. Itu yang utama. Yang keempat, murid di sekolah tersadar betul bahwa setiap diri mereka adalah orang pemimpin. Gitu. Selanjutnya, saya mulai dari warga di sekolah ini yakin untuk saling belajar, berkolaborasi, dan demi meningkatnya kualitas belajar murid serta tercapainya tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai pemimpin khalifah. Selanjutnya, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan dalam kolaborasi atau bergotong royong sehingga dapat membuat dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Seperti itu. Dia tergambar. Kenapa saya menjelaskan visi saya gitu ya. Jadi ternyata emang bukan dia itu memimpikan seperti ini. Cocoklah mungkin nanti sini atau perlu ada tambahan nih di sini. Itu boleh dimasukkan nanti ya. Sekarang saya mau memberikan hasil. Ya betul sekali. Silakan bisa dilihat. Ini nggak ada jawaban benar salah.
saya memberikan penelitian bertanggung jawab dengan dan lingkungan, mau mencoba hal baru tanpa rasa takut dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya percaya bahwa murid adalah amanah dari Allah yang memiliki potensi yang berbeda-beda yang perlu digali. Di sekolah kita mengutamakan adab terhadap Allah dan sesama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus menghormati gurunya agar mendapatkan pembelajaran yang berkah. Kita murid di sekolah ini yakin untuk memajukan setiap potensi yang ada pada setiap siswa. Dan kita warga di sekolah ini paham bahwa dalam mewujudkan sekolah yang baik perlu adanya kerjasama antar wali sekolah. Luar biasa. Ternyata kan mimpinya karangan itu tadi sempurna ya. Mudah-mudahan ya bisa tercapai kalau misalnya impian dan teman-teman tadi berkolaborasi. Oke, tadi saya sama bahwasannya murid di sekolah sadar betul bahwa menghormati orang yang lebih dewasa itu penting, gitu. Karena memang kita tadi ya belajar ada sebelum ilmu, gitu. Ada terhadap orang tua, orang dewasa itu penting supaya ada timbulan keberkahan tadi yang ketika kita berilmu, gitu. Walaupun si guru mungkin bukan yang lebih banyak tahu, siswa juga mungkin sudah lebih tahu dulu, tapi untuk hormatnya siswa terhadap guru itu penting. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan, Mas Siva. Cita-cita untuk murid tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi semoga terkabul cita-cita ini. Kita memimpikan murid-murid yang beradab dan berakhlakul karimah. Lalu kita percaya bahwa murid adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita sebagai guru untuk mendidik anak mereka dan juga potensi mereka. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab dalam setiap kegiatan seperti adab belajar, adab kepada orang tua, dan lain sebagainya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjadi pintar atau belajar tanpa ilmu, belajar dengan ilmu dan tanpa akhlak adalah hal yang sia-sia. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membentuk dan mengembangkan potensi murid sebagai generasi yang berakhlak dan berkarakter. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam proses mendidik adalah proses saling belajar dan juga harus memahami aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah sehingga antar warga sekolah bisa saling bersinergi satu sama lain. Luar biasa. Dikuatkan lagi sama saya dan Siva tadi ya terkait adab gitu. Adab itu ternyata bukan sama orang dewasa itu dari pemain-pemain. Bahwasanya ya agak ilmu tanpa adab itu maka sia-sia gitu. Karena orang itu menilai bukan karena kepintarannya, tetapi akhlakul karimahnya tadi gitu. Oke, selanjutnya apa nih jadi siapa nih? Sudah ada yang sudah datang. Oke, sudah saya. Cita-cita untuk murid. Kita membimbing murid-murid yang berakhlak mulia, percaya diri dalam menunjukkan potensinya, serta yang bisa menjadi fasilitator atau pemimpin untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan adab, kebutuhan dan potensi murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting dan harus meraih impian dan harapan mereka masing-masing serta mencari keberkahan dalam menuntut ilmu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu meningkatkan kualitas dan potensi yang ada pada murid serta menghargai keunikan setiap individu murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan tingkatkan terus-menerus untuk potensi setiap anak murid. Tadi di poin terakhir ini kaitannya sama kesempatan dia bahwasanya itu ada bersama, terus sama-sama bersinergis ya untuk mencapai tujuan
atau saya aja dulu nih? Maaf ya, saya lihat dulu. Jadi aku tutup soalnya banyak. Kita mempunyai prinsipnya kuliah, bertanggung jawab, inisiatif tinggi dan berwibawa besar. Kayak sama menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi masing-masing, memiliki proses yang berbeda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak, adab, baik itu kepada Allah, adab sesama manusia, dan adab sesama benda-benda yang lainnya. Kayak ada belajarnya, ada sampai bagaimana, dan seterusnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab itu yang menentukan ilmu mereka yang selama yang belajar itu berkah atau yang sia-sia. Apa namanya? Kalau belajar tanpa adab sia-sia gitu. Sama ada kayak itulah yang menentukan kita tuh bermanfaat ya sih gitu. Walaupun di sekolah kita IQ-nya 0 dari 10 gitu, tapi kita bermanfaat sama orang lain. Nah, mampu dan juga mampu memecahkan masalah ketika bertemu dengan ujiannya. Terus sih adab itu yang menentukan ilmu itu pakai apa enggak. Kemudian kita waktu di sekolah ini yakin untuk membentuk perubahan masa depan dan menghargai setiap anak. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau tidak adanya kolaborasi, bergotong royong atau kerjasama antar guru ini gitu, itu ya sudah nggak ada ilmunya. Dibuatkan lagi hidup yang baik. Bosannya kita itu hidup gak sendiri, teman-teman, ya kan? Ada orang lain di samping kita. Yuk kita ajak berkolaborasi bersama, apalagi untuk sebuah kebaikan positif ya ke depannya. Nah, tadi Ustaz Jamil menyampaikan bahwasannya belajar itu penting. Betul, belajar itu penting. Nah, bagaimana cara menanamkan kepada anak-anak bahwasannya belajar itu bukan sebuah keterpaksaan dan apa namanya ya? Ya udah, memang sebuah rutinitas yang perlu dilakukan gitu. Karena belajar sepanjang hayat, dia berhenti belajar ketika dia sudah jadi hayat gitu. Itu ya yang perlu teman-teman tekankan dan perlu dijadikan budaya di kelasnya masing-masing. Oke, jadi jawab saja ada lihat. Selanjutnya ditutup dengan yang cukup panjang. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang sabar dan toleran. Mereka yang sabar menerima emosi negatif maupun positif dan menerima perbedaan yang muncul dalam lingkungannya. Kita percaya bahwa murid adalah peniru dan pemerhati. Mereka mengamati setiap tindakan guru dan akan dijadikan itu sebagai cerminan untuk setiap situasinya. Di sekolah, kita mengutamakan kelapangan hati. Ketika hati lapang, maka setiap rintangan yang ada dimungkinkan untuk terakomodir dengan baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebaikan akan berbuah manis, saling membantu dan mengisi kekosongan dan kekurangan dengan kelebihannya masing-masing. Kolaborasi kegiatannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi pemenang, bukan hanya dalam perlombaan, bahkan berhasil menghabiskan sayur yang tidak disukainya dalam menang. Bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah menang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peduli itu penting. Peduli pada sesama makhluk dan benda akan membuat harmonisasi semesta menjadi lebih seimbang. Semoga semesta mendukung gitu ya. Oke, tadi saya menyampaikan bahwasannya guru ya, kita sebagai pendidik
bagian utara. Ayo yang tiga ingat so terus itu matian mangut kakso tuturi. Nah salah satu itu kan jelaskan bahwasanya ya kita jadi sebuah contoh untuk anak didik kita gitu. Makanya kalau kita mau anak kita percaya diri, kita mau anak kita jujur, disiplin dan sebagainya, coba lihat dari kita sendiri dulu gitu. Apakah itu sudah membudaya pada diri kita sendiri, sudah disiplin hadir tepat waktu, sudah disiplin dengan seragamnya misalnya, atau sudah percaya diri ketika kita bicara di depan guru-guru seperti ini gitu, diberikan kesempatan untuk memberikan insight, memberikan diseminasi pelatihan dan sebagainya, sudah siap atau belum gitu. Kita jangan sampai ekspektasi kita terhadap siswa-siswa tinggi tapi dari kita sendiri kita nggak akurat gitu. Oke. Itu adalah impian-impian yang luar biasa yang patut diapresiasi gitu ya. Semoga impian-impian tersebut yang teman-teman sampaikan tadi ya bisa sama-sama kita sinergiskan, bisa sama-sama kita mulai yuk kita melakukan hal baru, perubahan ke arah yang positif seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, sepertinya saya melihat wajah-wajah yang cukup kaget melihat jam sudah menunjukkan masih lama ternyata sampai jam 5 ya. Ya jam panjangnya memang dari jam panjang anak 6 ya, terus jam pendeknya belum sampai hari 5 ya. Oke, ada yang mau memimpin ice breaking agar kita lebih relax gitu? Ada? Belum, berarti saya aja dulu ya. Oke. Betul ya? Oke. Jadi saya mau meminta Ustazah semua memikirkan satu kata yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini, tapi baru sampai saat ini yang belum lanjut ya. Satu kata penting yang memang bermakna untuk teman-teman semua nanti diucapkan bersama-sama. Jika satu kata tersebut sama ternyata maknanya gitu, tersiratnya sama dengan temannya, izin nanti memandu kegiatan ice breaking berikutnya. Siap? Ini sekarang saya berikan waktu teman-teman berpikir satu kata yang bermakna. Dari tadi kita mulai pembukaan, puisi dan sebagainya sampai kita menuliskan cita-cita kita, mimpi kita tuh apa yang memang bermakna sekali kata tersebut. Jadi kita ucapkan bareng-bareng ya. Kita cek kata siapa yang sama. Berarti teman-teman memiliki kesamaan gitu ya, sama-sama mau melakukan hal tersebut gitu. Udah ya? Satu kata ya? Kita mulai ya. 1. Dengarkan ya. Boleh sama, kalau sama memimpin activity gitu. Saya kira nggak boleh sama ya. Cuma kalau sama, yuk lagi activity. Oke, 1, 2, 3. Aku tadi Bimaji, gimana? Potensi. Yakin? Ikhlas. Oh, nggak ada yang sama malu. Iya, Masya Allah, berarti nanti lanjut sampai yang tinggi. Padahal saya melihat potensi hebat dari sini. Saya melihat, saya memimpikan guru-guru yang percaya diri, yang energik juga gitu ya untuk memandu SD di sini. Luar biasa. Oke. Mudah-mudahan satu kata yang tadi teman-teman maknai itu dan memang membekas diingat selalu bahwasanya saya pernah mengikuti forum diskusi ini dengan saya gitu, dan ternyata membekas di situ. Oke ya. Kita lanjut ya. Ustazah, nanti hasil notulen yang teman-teman tulis saya minta lagi ya. Oke, gak apa-apa kalau ada tulisan-tulisannya. Oke, selanjutnya sama gambarnya ini baru
ya itu yang saya juga, dan saya melihat kekuatan yang ada pada diri saya seperti itu. Visi yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mandiri. Tadi kan saya menyampaikan juga bahwasanya impian saya adalah memiliki siswa yang percaya diri, mandiri, cinta dan senang belajar. Selanjutnya, nah untuk melanjutkan membuat sebuah prakarsa perubahan atau yang kita kenal dengan misi sebenarnya prakarsa perubahan, kita butuh inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu adalah sebuah filosofi dan landasan berpikir tentang adanya perubahan. Gitu. Kita kan mau bicara masa yang akan datang nih, berarti ada sebuah perubahan yang kita lakukan. Selanjutnya, inquiry apresiatif itu berfokus pada upaya kolaboratif, gitu ya. Tadi kan teman-teman sudah bicara sinergis, kerjasama, gotong royong, gitu ya. Kooperatif dan koevaluasi untuk menemukan hal terbaik dan hal positif. Inquiry apresiatif juga upaya untuk melakukan perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan yang sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup atau berjalan efektif dan cepat. Gitu. Jadi nanti ketika kita turunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan itu adalah sebuah sistem supaya program yang dicanangkan itu hidup dan berjalan seperti itu. Nah, ini tentang prakarsa perubahan atau yang teman-teman kenal dengan kata misi, gitu ya. Kalau misi sekolah kita ada berapa? 5, gitu ya. Ada 5 misi ya. Satu visi ada 5 misi. Oke. Nah, prakarsa perubahan itu adalah kalimat yang diharapkan dapat menstimulasi bayangan teman-teman terhadap inisiatif atau tindakan atau kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkan sebuah visi, gitu. Jadi kalimat yang menstimulasi bayangan, gimana sih caranya supaya mandiri? Oh, dengan cara apa nantinya? Seperti itu. Terus kalimat yang dibuat dapat mewujudkan elemen pada dimensi profil belajar Pancasila melalui pembiasaan, rutinitas, terintegrasi dalam pembelajaran, pelatihan tersendiri dan lain sebagainya. Nah, profil belajar Pancasila berapa teman-teman? Belajar Pancasila ada berapa dimensi? Oh iya, bertakwa, berpikir, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, coba ingat lagunya nggak? Berkebhinneka coba. Oke, ingat lagunya nggak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebhinneka global, kreatif dan bernalar kritis. Sering diulang-ulang ya, biar tidak lupa. Oke, itu ya. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila yang memang bisa dimasukkan dalam kalimat prakarsa perubahan. Gitu. Apalagi tadi teman-teman juga banyak menyebutkan mau percaya diri, mau mandiri, kreatif dan inovatif seperti itu. Dan ini bisa dikaitkan dengan kebiasaan, rutinitas pembelajaran yang terintegrasi, lalu melalui pelatihan dan sebagainya, atau melalui ekstrakurikuler dan sebagainya. Selanjutnya, nah untuk membuat prakarsa perubahan itu ada yang dikenal dengan nama tahapan Bagja. B-A-G-J-A, Bagja. B-nya itu adalah buat pertanyaan. Jadi teman-teman buat pertanyaan dulu. Pertanyaan utama yang dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan yang ada pada diri atau pada lingkungan kita. Gitu. Selanjutnya ambil pelajaran. Kita lihat nih teman kita yang memang sudah menerapkan perubahan
positif nih, kita ambil pelajaran dari tindakan yang mereka lakukan, hal baik yang mereka lakukan bisa nggak ya diterapkan di kita gitu. Selanjutnya gali mimpi. Jadi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif di mana perangkat perubahan dapat terwujud. Jadi kita menggali mimpi kita, kalau kita melakukan ini nanti kedepannya harapannya akan menjadi inisiator dan sebagainya. Itu gali mimpi. Selanjutnya jabarkan rencana. Jadi kita menyusun sebuah rencana gitu dari program yang kita akan lakukan. Selanjutnya atur eksekusi. Di atur eksekusi ini kita membuat secara detail rancangannya. Jadi siapa sih yang kita libatkan dalam pembuatan program ini? Guru kah, siswa kah, atau keduanya, atau mungkin semuanya di keluarga sekolah? Lalu tugas guru di situ tuh sebagai apa sih? Apakah sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, atau sebagai pesertanya, atau sebagai inisiatornya, dan seperti itu. Itu yang dikenal dengan tahapan ujian. Nah, pada saat melakukan program guru penggerak, saya juga sudah membuat salah satu perkasa perubahan yang sudah saya buat, yaitu tadi kan visinya saya sudah sampaikan ya tentang terciptanya generasi yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan mandiri. Perkasa perubahan yang pertama saya buat adalah mengembangkan karakter akhlak mulia melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi harapannya dengan pembelajaran berbasis proyek, maka karakter akhlak mulia itu bisa dikembangkan. Nah, dimulai dari buat pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengembangkan karakter akhlak mulia melalui pembelajaran berbasis proyek gitu. Jadi kira-kira apa nanti ya yang saya lakukan? Nah, untuk melakukan ini saya membuat jawabannya. Karena saya bisa baca literatur terlebih dahulu, saya bisa baca referensi, atau mungkin saya lebih banyak diskusi dengan kepala sekolah atau dengan orang-orang yang memang punya wawasan dan pengalaman lebih banyak terhadap pembelajaran berbasis proyek, atau sudah pernah menerapkan pembelajaran karakter ya gitu, sehingga karakter akhlak mulianya sudah terbentuk di sana. Seperti itu. Lanjut ya, itu baru tahapan B, dibuat pertanyaan. Jadi nanti ketika teman-teman membuat perangkat perubahan juga melalui tahapan ini gitu. Jadi ini yang teman-teman kenal di visi misi SD Terorisme, kita bisa analisa lagi gitu, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Lanjut ya, untuk tahapan A, ambil pelajaran. Pertanyaan kedua adalah siapakah rekan guru yang sudah mempunyai pengalaman menerapkan pembelajaran berbasis proyek, lalu apakah dengan pembelajaran berbasis proyek tersebut sudah bisa mengembangkan karakter akhlak mulia di sana gitu. Jadi kita bisa sama-sama diskusi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran berbasis proyek itu kira-kira cocok nggak sih untuk mengembangkan karakter akhlak mulia gitu. Selanjutnya, siapa sih guru yang pernah berhasil dengan pembelajaran berbasis proyek ini? Ternyata karakter akhlak mulianya bisa berkembang gitu. Terus keterampilan apa sih yang akan dimiliki siswa ketika pembelajaran berbasis proyek itu diterapkan? Selain tadi bisa mengembangkan karakter akhlak mulia, ternyata ada hal lain yang bisa muncul, entah mandirinya, entah kreatifnya, dan sebagainya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya membuat beberapa langkah. Yang pertama, mungkin saya bisa melakukan supervisi nih antar teman sejawat. Saya melihat bahwasanya di kelasnya Ustazah Ajeng sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa juga sudah terlibat dalam proyek tersebut secara langsung. Bahkan siswa yang menemukan dan membuat gagasan ide terhadap proyek tersebut. Lalu saya lihat juga ternyata dengan pembelajaran berbasis proyek tersebut, anak-anak justru yang akhirnya meninggalkan adat, justru dia mengedepankan
Itu yang disebut dengan karakter mulia ya. Lanjut, saya juga menulis jurnal, menulis angket kepada siswa, kepada guru gitu. Karena kan kalau supervisi kan perlu bergantian juga. Tapi kan kalau angket kita bisa langsung mendebat bareng-bareng gitu dan dapat jawaban yang sama. Selanjutnya di tahapan dari mimpi yang saya lakukan adalah saya bertanya dulu, apakah kebiasaan baru yang terjadi jika karakter akhlak mulia sudah berkembang gitu. Jadi kira-kira apakah ada sifat baru nih ketika akhlak mulia sudah berkembang. Tadi yang saya sampaikan apakah dia muncul inovatif, apakah jiwa pemimpinnya semakin tinggi dan sebagainya. Lalu bagaimana sih perasaan saya saat karakter akhlak mulia itu sudah tercapai? Apakah senang atau memang saya butuh dikuatkan lagi supaya karakter akhlak mulia itu ternyata sedetail itu ya, supaya bisa dikembangkan lagi. Gitu. Jadi saya melakukan kegiatan dengan brainstorming dengan guru-guru bahwasanya apa sih karakter akhlak mulia, lalu apa sih pembelajaran berbasis proyek dan sebagainya. DJ jabarkan rencana. Jadi apa sih langkah pertama yang perlu saya lakukan? Lalu apa terobosan baru gitu yang akan saya lakukan? Saya membuat rubrik untuk mengukur keberhasilan, melakukan identifikasi juga lingkungan sekolah seperti apa, lingkungan kelas seperti apa, siswa-siswanya bagaimana, terus bisa berdiskusi juga dengan guru. Karena apalagi saya kan tidak langsung ke kelas masing-masing gitu. Tapi ketika saya mau menerapkan itu, saya bisa berdiskusi lebih banyak dengan teman-teman yang biasa di kelas seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah atur eksekusi. Di bagian ini adalah saya membuat pertanyaan siapa yang bisa mengarahkan dan memantau program saya gitu ya. Terus siapa saja yang akan saya libatkan dan kapan sih saya mulai melakukan program ini, melakukan perubahan ini gitu. Jadi saya membuat daftar orang siapa aja yang terlibat. Saya aja saya dari kelas 1 sampai kelas 6 dilibatkan. Tugasnya apa sih? Misalnya dari kelas 1 apa, kelas 2 apa. Cell battery, please charge. Lalu Power on. membuat rubrik dan meminta umpan balik dari teman-teman sejawat gitu. Jadi karena yang tadi saya sampaikan bahwasannya yang lebih sering kelas-kelas itu adalah teman-teman gitu. Jadi saya meminta umpan balik terus hasil refleksi dari teman-teman, masukannya sehingga program yang nanti saya canangkan itu sudah tepat atau belum. Oke, sebelum masuk ke visi yang terlista dari kerja ini saya membuat program tadi belajar berbasis proyek, karena siswa-siswa itu selama pembelajaran 2 pekan itu sudah menghasilkan sebuah proyek. Nah di situ siswa sudah terbangun dan kita berharapnya karakter anak mulia ini itu muncul dengan banyaknya aktivitas sampai akhirnya nanti proyek itu muncul gitu. Jadi proyeknya harapannya 2 pekan kita bisa evaluasi, kita regulasi lagi, kita evaluasi lagi dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya karakter anak mulia itu bisa muncul dan berkembang di studi kita dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Nah sampai sini bertanya dulu. Sebelum kita lanjut, kita mau diskusi tentang visi misi sekolah kita. Apakah visi dan misi sekolah kita sudah berpihak pada siswa? Apakah visi dan misi sekolah kita sudah sesuai gitu? Karena kalau misi itu kan turunan dari visi ya, dari Prakasa Perubahan itu ada kalimat-kalimat yang kita lakukan sebuah program untuk mencapai tujuannya kan di visi. Kira-kira sudah sesuai belum? Atau mungkin kita perlu kasih usul nih ke kepala sekolah, kita buat ruang diskusi supaya kita ganti misalnya misinya atau kita ganti visinya gitu. Itu boleh teman-teman ya. Karena memang visi dan misi ini kenapa saya buat visinya hanya sederhana itu, karena saya yakin butuh waktu untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi
gitu. Jadi itu teman-teman. Ini mau langsung masuk ke visi misi SD Nurisa. Langsung. Oke, lanjut ya. Nah, visi kita kan menjadi SDIT unggulan yang menghasilkan generasi yang berakhlak Qur'ani, mandiri, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, melihat siswa-siswa kita nih saat ini, teman-teman, apakah visi ini sudah tercapai? Menghasilkan generasi yang berakhlak Qur'ani, apakah anak kita sudah berakhlak Qur'ani? Apakah kemandirian itu sudah muncul? Apakah sudah banyak prestasi? Prestasi itu bukan hanya di bidang akademik ya, di bidang yang lainnya juga. Lalu sudah memiliki wawasan yang global. Nah, kalau teman-teman lihat nih dari siswa kelas 6, kelas 5, nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah visinya sudah tercapai? Bingung ya? Nah, sebagian. Berapa persen kira-kira sebagiannya? Berapa saya kira-kira? 50%? 70%? Oh, hanya di bagian part mana nih kira-kira yang sudah mulai menjelaskan tuh? Berprestasi udah. Berprestasi udah. Oke, terus? Ini naik turun. Oh, naik turun, kita naik, kita turun ya. Oh, belum konsisten. Tadi ya kita perlu konsisten, berkelanjutan. Oke, lanjut. Kalau mandiri masih naik turun. Berarti oke. Berakhlak Qur'ani dulu yang pertama. Gimana kira-kira berakhlak Qur'ani? Gimana nih berakhlak Qur'ani? Oh, di sekolah dulu. Kalau di rumah bahasa dulu. Oh, kalau di rumah naik turun, tapi kalau di sekolah sudah menghindari ya. Nah, gimana tuh caranya supaya yang dari sekolah doang, tapi ketika dia di lingkungan dia membawa dampak positif juga untuk lingkungannya dia. Bahkan kalau namanya budaya mau dimanapun, ya pasti akan dilakukan kan. Terus berwawasan global, berwawasan global, menopang global. Kira-kira gimana berwawasan global? Berapa itu berapa persen? 20%. 20%. Kelas 6? 20% juga. 33. Iya, berwawasan global. Memiliki wawasan yang global. Belum ya? Nah, gimana caranya supaya visi ini bisa tercapai? Menurut tahu kan visi ini udah dari tahun berapa? Dari tahun berapa nih? Gitu kan? Apalagi yang udah kelas 6 gitu. Pasti kan sudah 6 tahun dia tahu tentang visi nulis ini gitu ya. Teman-teman juga sudah sering kita kan kalau inspirasi pagi kita sering ucapkan ya supaya itu tuh termindset oleh teman-teman bahwasannya oh anak-anak hadir ke sekolah ini dengan visi yang ini loh gitu. Gimana caranya anak-anak itu lulus udah menempuh visi ini loh gitu. Berarti masih PR ya untuk kita ya. Apa kita perlu ubah visinya? Kita buka ruang diskusi nanti bersama-sama ya. Kita aja kepada kepala semua ya. Memang perlu kita kan membaca situasi lingkungan kita. Tadi kan teman-teman sudah baca ternyata berwawasan global itu belum baru 10%. Sedangkan kalau 10% itu berapa siswa dari kelas 6? 5 tuh, ya kan? Itu kenapa akhirnya
Terus sudah dilakukan belum di kelas masing-masing? Sudah membandingkan antara ilmu dunia tadi dan ilmu akhirat ya. Oke. Sudah padu gitu ya. Berarti ini cocok nggak perangkat sama perubahannya? Oke. Cocok. Pokoknya masih ada jalan kita mampu dulu ya. Oke. Yang kedua, berperan aktif dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Ini kira-kira perlu nanya di mana? Berperan aktif dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Visi itu untuk warga sekolah, bisa untuk diri kita sendiri selaku guru atau pendidikan di sekolah, siswa, tugas, staff dan sebagainya. Nah, visi sekolah. Berprestasi dan berkualitas. Oh, di prestasi tadi turunannya jadi berperan aktif dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kira-kira ini berarti ngarahnya ke ya berperan aktif atau gimana? Dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Lebih ke guru ya? Kalau siswa nggak ya? Oh gitu. Nah, teman-teman sudah berperan aktif belum sampai saat ini? Oh iya. Oke. Jadi aktif ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya pas kantor apa namanya kita bahas diskusi ya berperan aktif untuk memberikan ide tadi ya. Ini Bu baru diubah di sini Bu. Gitu. Ternyata masih 10% Bu. Apa namanya ini perlu diubah di sini deh Bu. Gitu. Atau mungkin kita perlu kuatin di sini dulu deh Bu, jangan langsung banyak. Ya. Selanjutnya tadi ya ini bukan hanya untuk guru tapi untuk sesuai juga. Bahwasanya tadi kalau saat belajar kan kita tahu bahwasanya bukan kita sendiri yang paling tinggi ilmunya, gitu ya. Tapi siswa kita mungkin bisa lebih tahunya lebih banyak juga, gitu. Bahwasanya dia bisa menghadirkan pendidikan berkualitas kok untuk temannya sendiri, gitu. Dia bisa menjadi fasilitator tadi dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, mendukung pembelajaran ke arah kemandirian peserta didik. Mandiri. Kalau tadi mandiri kita berapa persen? Di kelas 5 dan kelas 6? Kalau di atas 50 ya, udah oke lah ya. Oke. Jadi nggak yang ada yang disuapin lagi gitu ya? Jadi pembelajaran kita mendukung pembelajaran ke arah kemandirian peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik perlu adanya pembelajaran yang memang mengarahkan agar siswa kita itu bisa belajar mandiri. Gitu ya, tadi nggak perlu disuapin, dia bisa kok menemukan solusinya sendiri, dia bisa kok membuat proyeknya sendiri, gitu. Dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, gitu. Selama terkomunikasikan, selama disampaikan dia gurunya apa dan sebagainya. Nggak yang selalu perlu disuapin tadi ya. Karena nanti kedepannya dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih banyak lagi, lebih beragam. Nomor 4, menghargai potensi setiap anak didik. Itu dari mana nih? Menghargai potensi setiap anak didik. Jadi prestasi juga ya. Jadi prestasi juga. Bahwasannya setiap tadi kan teman juga sudah sepakat ya. Setiap anak didik kita punya potensi keunikannya masing-masing, dan dimana kita akhirnya butuh untuk menggali potensi itu dan mengeluarkan potensi itu sehingga anak-anak tadi bisa berprestasi. Dan berprestasi itu bukan hanya di bidang akademik saja ya, tapi di bidang lain juga, gitu. Dan kita selalu menghargai apa yang sudah dilakukan anak-anak. Kita mengapresiasi perubahan kecil yang terjadi pada anak didik kita atau teman-teman kita, rekan-rekan guru kita. Gitu. Yang kelima, memberikan pelayanan prima dan mengefektifkan komunikasi antar sekolah dengan beragam lini. Itu turunan dari mana? Memberikan pelayanan prima dan mengefektifkan komunikasi antar sekolah dengan beragam lini. Wawasan global. Sekolah dan
Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang mau bekerja sama, kita berkolaborasi bareng, kemudian melakukan sebuah perubahan, melakukan program misalnya pengembangan proyek atau pelatihan dan sebagainya, kita sama-sama mengefektifkan itu dan memberikan pelayanan terbaik kita gitu. Apalagi untuk sebuah perubahan positif ke depannya. Jadi kira-kira 5 perangkat perubahan itu perlu diganti nggak? Perlu ada yang di-update, perbaiki ya? Nanti kita notes. Gak apa-apa, kita ini kalimatnya belum cocok ya. Ada? Tanya pemati kayak gini nih. Visi sekolah kita sudah berbeda pada siswa tadi. Visi SD dan lulusan menjadi sudah berapa pada siswa? Sudah. Karena kita harapannya ketika kita punya sebuah visi, salah satu syaratnya adalah berpihak kepada siswa. Apalagi dengan kurikulum pendidikan kita tahu bahwasanya siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Guru itu bukan lagi subjek di dalam kelas, tapi siswa yang menjadi subjek. Dimana-mana di siswa yang diaktifkan. Itu student center sekarang ya. Jadi sudah pas gitu visi sekolah kita sudah berpihak pada siswa ya. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, apakah visi sekolah kita akan mengalami perubahan? Bisa saja. Ada yang mau ngasih ide tentang perubahan terhadap visi sekolah kita? Langsung mencatat saja aja. Ada? Kita membahas sekolah kita karena kan visi tersebut akan kita budayakan, kita tadi ya sama-sama kita jalankan supaya tercapai visi tersebut. Apalagi ini masih ada waktu nih berapa bulan sampai nanti akan naik kelas gitu kan untuk mewujudkan visi tersebut. Tapi kita nggak tahu nanti pas akan benar-benar kan visi-visi kita akan berubah. Maka silakan memberikan ide-nya masing-masing. Gitu. Ada ide? Mungkin akan berubah kalau sudah ada yang tercapai. Oh gitu. Mungkin kan tadi belum ada yang 100%. Karena itu baru dilihat dari kelas sisi kelas 9 dan kelas 6 aja ya. Belum satu sekolah, ini kan visi sekolah ya. Dari satu sekolah yang kita lihat ya. Warga sekolah bukan hanya di siswa tapi di, kita sebagai guru juga seperti itu ya. Gitu. Tapi berarti kita perlu memberikan evaluasi yang secara berkala gitu, terhadap visi-visi yang sudah dicanangkan gitu. Jadi dalam ruang-ruang diskusi kita bisa bahas tentang visi sekolah kita. Ternyata visi sekolah kita seperti ini, kita sudah menerapkan misinya dari perangkat perubahan dalam pembelajaran di kelas kita sudah mengeluarkan di bagian ini, di bidang ini gitu. Kita menjadi PR teman-teman. Jadi ruang diskusinya dibuka supaya tadi gak yang atas 10% dan naik lagi 20%, 50%, seterusnya gitu. Sehingga tadi visinya mungkin bisa berubah ketika itu sudah tercapai semuanya. Betul, butuh proses. Apalagi kan tadi yang kelas 6 sudah 6 tahun berarti mengenal visi ini kan. Berarti kan sudah cukup lama regulasinya ya. Oke. Yang berwawasan global apa tuh? Ini jadi notes jadinya. Ya, maksudnya secara kasar juga kita mungkin belum paham nih wawasan global itu yang maksud seperti apa. Yang maksud sekolah seperti apa ya yang mengajarkan misi tersebut ya. Terus kayaknya yang mewujudkannya seperti apa sih gitu ya agar itu tercapai tadi. Karena mungkin adanya sendiri tadi gitu mungkin sama sekolah doang gitu kan. Oh beda apa nggak maksudnya seluruh dunia mengetahui dunia apa ya? Oh mungkin kita masuk ke Indonesia aja dulu deh. Bagaimana mereka wawasan Indonesia tadi? Kemudian kita nggak bisa pilih diri lagi. Aku orang seorang Indonesia tapi orang Indonesia. Nah itu berarti harus tahu semuanya. Oke, berarti dikalikan kata berwawasan global itu perlu kita detailkan nih arahnya mau kemana sih berwawasan global. Kita lihat tantangan apa sih
tindakan yang kita lakukan apa sih sehingga visi itu bisa tercapai. Oke. Lagi cukup di berwawasan global itu, kira-kira bisa diskusi lagi. Ini bisa kita diskusikan dengan seluruh warga sekolah ya, karena kan memang yang tahu isi itu adalah warga sekolah, karena ini kita saja. Tapi ini adalah sebuah ide biar kita nanti lempar ruang diskusi yang lebih ramai. Oke, ada lagi dari teman-teman? Juga kita punya kayak itu apa sih informasi lagi bagaimana teman-teman secara bergantian memaknai misi ya udah sampai Lupa. vision ya awalnya salah satu nah itu itu sudah belum itu ya di mana kita pun masih mungkin berbeda tadi. Oh iya, betul. Pada saat inspirasi pagi dulu kita pernah memaknai sebuah salam ya, salam itu peradaban tadi ya. Salam itu peradaban, satukan arah. Salam. Oke, itu terus itu ya. Jadi nanti coba kita kasih ide ya, kita kasih masukan supaya kita bisa memaknai visi-visi yang memang sering sebenarnya setiap hari kita ucapkan pada saat inspirasi pagi gitu, dan siswa-siswa juga harapannya tahu tentang visi-visi sekolah kita juga. Apalagi itu lagi dari tahun depan. Itu yang memang setiap hari mereka baca di depan pintu gitu kan, karena yang sebagai hiasan aja, tapi ini adalah sebuah capaian kita, sebuah tujuan kita nih. Oke, lagi ada 2 ide tadi. Jadi saya teruskan. Cukup? Oke. Saya menyimpulkan pertemuan diskusi kita pada hari ini ya. Kan harapannya teman-teman bisa membuat visi ya, pribadi masing-masing, dan bisa memperbaiki visi sekolah juga. Atau mungkin teman-teman yang mau membangun sekolah sudah tahu bagaimana kita membuat visi gitu. Jadi visi yang kita buat itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ini sekarang kita lagi menghadapi generasi Gen Z gitu ya tadi. Kita nggak tahu nanti ke depannya generasi apa lagi nih yang kita hadapi gitu. Terus agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Karena akhirnya teman-teman sudah membayangkan nih murid impian dari masa depan itu seperti apa sih gitu. Bahkan kalau di negara-negara apa sih, salah satu video yang saya lihat ada yang memang sudah menghadirkan sosok robot dan guru itu digantikan dengan robot, tapi saya lupa negara apa gitu. Jadi sudah secanggih itu ternyata tanpa kehadiran dulu ada robotnya, tapi kan robot itu tidak bisa menggantikan sosok manusia karena robot dia punya ya tadi lah, punya kemampuan untuk berinteraksi dan sebagainya, tapi dia nggak punya perasaan. Kita punya perasaan yang memang bisa merasakan apa sih yang dibutuhkan siswa gitu. Jangan sampai kita digantikan dengan sosok robot tadi ya. Selanjutnya, visi itu adalah aktif, membuat kita bisa menghadapi perubahan dengan lebih siap dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Ingat, berkelanjutan teman-teman, dan harus konsisten. Dan yang terakhir adalah perlu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk merumuskan visi yang kuat, sehingga semua pihak merasa memiliki dan berkomitmen untuk mencapainya bersama. Nah itu dia kenapa akhirnya ketika kita buka forum diskusi terbuka, teman-teman punya kesempatan untuk sama-sama memberikan ide, masukan terhadap visi sekolah kita, agar terciptanya tadi visi yang kuat dan teman-teman merasa memiliki visi tersebut. Karena teman-teman lah yang akhirnya punya peran di setiap kelas gitu, sehingga visi tersebut bisa tercapai. Dan pastinya teman-teman harus berkomitmen untuk mencapainya bersama. Seperti itu. Nah, sudah teman-teman. Kalau di guru penggerak itu ada jadwalnya. Guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi memang harus bergerak. Nah, bukan hanya guru penggerak, tapi teman-teman juga harus sama-sama bergerak. Saya punya tugas untuk merangkul teman-teman supaya kita mau melakukan pergerakan, perubahan bersama-sama gitu terhadap sekolah kita nih. Mulai dari tadi membuat visi yang memang kuat untuk
sekolah kita yang bisa menjawab tantangan di masa depan yang memang pas dan membuat program yang sesuai sehingga visi tersebut bisa tercapai gitu. Oke, saya mau ajak teman-teman mengucapkan dialog ini. Oke, saya nanti kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, ya. Saya mantap suaranya. Oke, siap? Ini kan ada mic-nya. Oke, 1, 2, 3. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, semoga teman-teman jadi tergerak kakinya ya untuk ikut tadi ya angkatan 12. Oke, dia dari angkatan 12 ya bisa kok jawab. Jadi dicek di PKB-nya siapa ada panggilan bisa siapkan. Oke, terima kasih teman-teman atas peluangan waktu dan peluangan hatinya untuk sama-sama kita berdiskusi. Dimana ruang diskusi ini penting untuk sama-sama kita maknai sehingga kedepannya teman-teman bisa sama-sama berkontribusi untuk membangun dan menciptakan sebuah perubahan di sekolah ini. Di sekolah kita yang kecil ini, sekolah yang hangat ini gitu ya, guru-gurunya hebat saya yakin gitu. Jadi ini langkah awal teman-teman untuk sama-sama memberikan ide, memberikan masukan kepada sekolah kita sehingga ada sebuah terobosan baru, terobosan baik yang muncul dari sekolah kita. Nah itu dia penutup dari saya. Semoga teman-teman makin semangat gitu ya, walaupun belum sampai jam 5 ya. Oke itu ya, semoga teman-teman makin bersemangat. Gak ada lagi tuh yang akhirnya berbalik arah untuk itu tinggalin profesi ini gitu ya, tinggalin ladang dakwah ini, ladang amalan ini gitu. Saya teman-teman punya potensi dan saya yakin setiap teman-teman itu adalah sosok pemimpin yang bisa melakukan perubahan dari hal kecil apapun gitu. Oke, selanjutnya tadi kayaknya udah nih. Thank you udah sampai thank you udah. Oke, Bu Sinta, Bu Cynthia, diskusi hari ini gimana perasaannya teman-teman? Setelah saya ajak diskusi refreshing gitu ya, gimana perasaannya? Alhamdulillah karena nggak sampai jam 5 ya. Luar biasa karena kita berpikir ya. Oke, terus apa lagi dari Allah mau sholat asar. Luar biasa. Ternyata sekedar itu aja teman-teman bisa memaknai. Jadi hal kecil itu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pada Bu Sinta memberikan penguatan kepada saya sendiri khususnya ya dan teman-teman. Kenapa sih akhirnya kalau diskusi ini kita lakukan? Silakan Bu Sinta. Ya, tadi lihat kayak nonton. Yang katanya tadi kan saya jangan angkatan 12 di daftar, terus kayak ragu-ragu. Tadi pas aku baca di daftar pada tapi proses tadi ya dari kalimat yang terangkan ini itu udah wabah kalau isian nanti berjalan. Karena memang apa yang dilakukan keras dan apa yang dipikirkan tadi impiannya itu betul-betul lagi ada semesta. Ini jangan-jangan sastrawan dong ya. Karena kalimat orang yang biasa menulis puisi itu dia banyak visi-visinya. Iya, ya buat dunia. Suka nulis. Belum nanti jadi buku ya. Ini buku ini kan berasal dari suara hati, termasuk kayak kita menulis status. 24 jam bilang saya kan misalnya 2 jam menulis semoga selesai itu kan status. Tapi kalau 2 jam tuangkan dalam pendidikan, terus puisi dengan ini, mungkin ada program nanti program movies, bisa tuh diprogramkan gitu. Ini beberapa guru ikut ini tuh komunitas Oh, baca, bikin buku. Wow, berapa buku? Belum. Tapi kamu udah berapa tahun ya?
Bu Bu Siti. Bu Siti ya izin. Tapi Bu Siti tetap nih, Bu Siti juga dinas kita sebagai kepala sekolah. Lalu nah, kan kebanggaan juga sebagai ketua PDRI kalau sekolah komunitas belajarnya itu salah satunya kita bikin webinar dan nanti linknya itu masukkan ke PN. Ya, bisa itu mas. Kenapa dia terlihat keaktifan dari komunitas itu? Ya. Insya Allah. Ada guru Firdaus sama mana? Guru Isa sama mana ya? Itu nggak apa-apa kalau misalnya aku baca, oh ternyata di sana ada webinar nulis fotokopi di Kecamatan Duren Sawit. Ya barangkali menjadi pencetus untuk Nurul Isa walaupun beda yayasan yang lainnya atau swasta lainnya untuk membuat webinar. Karena kita penasaran loh, aku sebagai aku dan Betere jelas aku misalnya nonton video-videonya Fakia, lalu aku kemarin melihat video ini. Mungkin kalau suasana aku nggak bisa komunikasi langsung, karena di sini bisa komunikasi Fakia dengan ibu-ibu lainnya. Kenapa enggak gitu? Kita belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Nurul Islam ini. Semangat. Kalau Pak tahu dia apa? Ya, itu aja dari aku ya. Insya Allah dari satu buku nanti akan berkembang. Ya alhamdulillah. Ibu-ibu kalau melihat klik ISBN lalu nama saya pencarian pengarang buku saya alhamdulillah sudah sekitar 20-an. Tapi buku pelajaran. Buku untuk buku bareng-bareng antologi itu ada ya sekitar 10-an lebih. Untuk buku solo satu itu buku Jangan Panggil Aku Amerika. Karena kita bisa nanti ke anak kita ke siswa kita itu yang masih terkenal adalah sebuah buku yang ada nama kita. Ya, semoga semesta semoga Allah memberi manfaat dan barokah ya. Ada pausannya ibu sekalian. Terima kasih sudah menjadi sebuah sistem yang karya. Dukungan kecil apapun itu sangat berarti buat Fakia karena perjalanan beliau itu sampai Oktober. Walaupun tergopoh-gopoh, tapi alhamdulillah semua tenang. Ini hubungan banget nih. Ada mungkin saya nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah di Nurul Islam ini semua. Jadi ada yang memegang anak-anak, terus ada yang meluangkan waktu. Sekali terima kasih. Ustazah semuanya, moga-moga Allah membalas dengan balasan yang kita tidak kira kadang-kadang yang dia dengan kesehatan terutama rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dari jasmani. Iya belum mudah-mudahan kalau paling jodoh ya kalau barokah itu pasti yang terbaik kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya selesai. Jangan lupa kelebihan. Itu lagi. Baik, alhamdulillah kita memasuki rangkaian akhir dari kegiatan diskusi hari ini. Izinkan saya untuk berpantun. Afdol ya kalau warga Jakarta nih kalau berpantun ya caranya. Baca di dalam ilmu fikih terdapat banyak ikhtilaf. Saling menghargai menjadi kunci ya. Segala salah juga hilaf. Semoga bermanfaat selalu diucapkan. Kebenaran datang dari Allah dan segala bentuk kesalahan berasal dari saya selama melakukan Alif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.